Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dalam kesempatan istimewa ini, Oase Rohani Katolik. Saya adalah Romo Purbo dari Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Saya bergembira dan bersyukur mendapat kesempatan dalam perjumpaan Oase Rohani ini. Saya berharap, sebagaimana saya alami, ibu bapak dan saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mari dalam kesempatan istimewa ini kita menimba kekuatan hidup untuk peziaran kita melalui sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan memetik pesan-pesan rohani untuk kehidupan kita, terlebih dahulu mari kita berdoa agar Tuhan hadir dalam hati kita, terutama untuk menganugerahkan Roh Kudus-Nya, membuka hati, menolong kita untuk menangkap sabda Tuhan. Saya akan memimpin doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang penuh dengan belas kasih. Kami bersyukur karena dalam situasi yang tidak mudah dan nampaknya masih panjang ini, kami tetap boleh merasakan penyertaan dan kasih-Mu, juga perlindungan-Mu, secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami. Kami sangat merindukan berkat dari Engkau sendiri, agar dalam situasi yang tidak mudah ini, kami tetap setia kepada-Mu. Kau anugerahi kekuatan rahmat iman, sehingga kami tetap mampu melihat dan menangkap kehadiran serta penyertaan-Mu. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan sungguh-sungguh menjadi pelita yang memberi terang dan siraman air yang menyejukkan hidup kami. Demi Yesus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa setia menyertai peziaran hidup kita, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, dua sabda Tuhan akan diwartakan dan kita dengarkan bersama. Yang pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sedangkan yang kedua adalah Injil Tuhan kita menurut Santo Lukas. Akan saya bacakan bacaan yang pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, kitalah orang-orang bersunat, yaitu kita yang beribadat oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Meskipun demikian, sebenarnya aku mempunyai alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Kalau orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8. Aku seorang Israel dari suku Benyamin. Aku seorang Ibrani asli. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Mengenai kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap merugikan karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi, karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku. Sebab hal itu,
lebih mulia dari segala-galanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan, dengan referen, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Refren, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Refren, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ini bacaan pertama yang menjadi pewartaan sabda Tuhan hari ini. Berikutnya adalah bacaan Injil dari Injil Santo Lukas, bab 15, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu bapak, saudara-saudariku terkasih, demikianlah dua bacaan yang ditawarkan oleh gereja untuk kita renungkan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang kalau boleh secara ringkas, pesan yang pokok adalah Paulus
mengalami pengalaman hidup baru. Dan hidup baru itu begitu istimewa bagi dia. Dan hidup lama ditinggalkannya. Pengalaman ini ingin dibagikan kepada saudara-saudarinya di Filipi dengan harapan agar saudara-saudarinya mengalami apa yang istimewa dalam pribadi Santo Paulus. Itu pesan singkat dari bacaan pertama. Nanti kita akan mengambil pesan yang bisa kita petik untuk kehidupan kita selanjutnya. Sedangkan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi adalah kisah melalui sebuah perumpamaan, yaitu gembala yang meninggalkan 99 domba di padang, dan ia pergi meninggalkan semuanya itu untuk mencari satu yang hilang. Pada waktu yang hilang satu itu ditemukan, dikisahkan dalam bacaan Injil tadi, gembala memanggulnya di pundaknya dan dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, begitu bahagianya. Ia memanggil para tetangganya untuk berbahagia dan berpesta. Alasannya satu, dombanya yang hilang telah ditemukan. Para ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, waktu saya beberapa kali mulai lebih dahulu membaca dan merenungkan bacaan Injil tentang kisah gembala yang istimewa ini, yang muncul spontan dalam ingatan saya adalah ingatan pada waktu saya sempat menyaksikan beberapa peristiwa demonstrasi yang baru saja berlalu. Kita khususnya warga Jakarta beberapa hari dirisaukan oleh demonstrasi-demonstrasi. Siapapun mereka itu, saya tidak bermaksud mengulasnya. Tetapi demonstrasi itu rupanya juga menimbulkan kerisauan, bahkan sempat timbul kerusuhan. Yang menarik untuk saya yang akan saya bagikan dalam kesempatan ini adalah suatu tayangan melalui video dengan judul "Seorang Ibu Mencari Anaknya yang Ikut Demonstrasi dan setelah ditemukan dibawa pulang." Ibu itu amat sederhana. Ibu itu memakai jilbab. Ia memakai kain yang cukup panjang. Dan yang ditayangkan dalam kesempatan itu adalah ia menemukan anaknya yang memang masih remaja. Dan anak itu dipegang lengannya, kemudian ditarik dari kerumunan massa. Ibu itu tidak peduli atas risiko dan bahaya yang ada. Bagus sekali dan mengesankan sekali dalam tayangan itu bagaimana kelihatan ibu itu mempunyai kekuatan ekstra. Anaknya yang hilang yang ditemukan itu ditarik lengannya melalui kerumunan massa yang banyak, melewati para jurnalis, bahkan melewati para polisi, ada sebagian tentara, dan pelan-pelan menjauh dari kerumunan demonstrasi. Yang lucu adalah anaknya itu tidak bergerak apapun. Anak yang mungkin bayangan saya waktu ikut demo itu bisa minta maaf sebutannya mungkin sangar, ikut berteriak-teriak macam-macam, tetapi bersama ibunya ia tidak berdaya. Ibu yang perempuan yang tentu saja kekuatannya jauh di bawah anaknya ini mendapat seakan-akan kekuatan ekstra, menarik anaknya dari kerumunan massa, terus dibawa dan itu disorot sampai jauh. Tentu akan menarik sekali kalau video ini sampai di rumah apa yang terjadi. Tetapi melihat semuanya itu dan membayangkan pesan bacaan hari ini, saya mulai merekonstruksi kira-kira apa yang akan terjadi di rumah. Bayangan saya, anak ini akan dibawa terus. Saya tidak tahu rumahnya mana. Pasti agak jauh dari Jakarta Pusat. Maka membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga yang ekstra.
Dan apa yang terjadi? Sampai di rumah, legalah ibu itu. Mungkin saat itu beliau langsung ambruk karena tenaganya habis. Tapi ambruk dalam kebahagiaan. Apa yang didapat dalam kekuatannya yang ekstra, waktu mencari anaknya, menemukannya, membawa pulang, setibanya di rumah, anak sudah didapatkan, habislah tenaganya. Tetapi tenaga yang habis disertai kegembiraan yang luar biasa. Saya sendiri sampai berpikir-pikir, mengapa ibu ini yang pergi sendiri mencari anaknya? Kok bukan bapaknya? Saya kemudian juga menjawab sendiri, kemungkinan ayahnya sedang bekerja, mencari nafkah untuk keluarga ini. Ibu itu risau anaknya hilang. Maka dirinya sebagai perempuan tidak menjadi halangan untuk mencarinya. Kekuatan yang istimewa dari ibu itu adalah kasihnya terhadap anaknya. Yang kedua adalah dia yang khawatir anaknya bisa hilang dalam kesempatan demonstrasi, tidak rela anaknya hilang. Maka ia meninggalkan rumahnya, siapapun yang di rumah itu. Keadaannya sebagai seorang wanita tidak menghalangi semangatnya untuk menemukan anaknya. Maka nampak sekali kekuatan ekstra muncul dalam pribadi ibu itu. Dan anaknya ditemukan. Luar biasa kegembiraannya. Para ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, pengalaman ini sangat membantu saya waktu saya merenungkan Injil Tuhan yang tadi kita dengarkan bersama. Kisahnya adalah seorang gembala yang kehilangan satu dombanya, meninggalkan 99 dan ladangnya, pergi mencari satu yang hilang untuk ditemukannya. Dan dikatakan dengan sangat bagus, pada waktu domba yang hilang itu ditemukan, kebahagiaan luar biasa didapat. Melampaui kebahagiaan 99 yang tidak hilang. Karena satu yang hilang ditemukan kembali. Itulah belas kasih seorang gembala. Saya mudah membayangkan betapa istimewanya gembala ini waktu menyaksikan ibu yang luar biasa. Ibu ini belas kasihnya luar biasa terhadap anaknya. Mungkin ini anak satu-satunya. Tetapi andai kata anaknya lebih dari satu pun, ibu itu tidak rela kalau anaknya ini hilang. Karena beliau mungkin punya bayangan dalam demonstrasi ini apa saja bisa terjadi. Kalau sampai terjadi kerusuhan, nasib anaknya tidak jelas. Ia tidak ingin anaknya yang dalam bahaya kemungkinan hilang, sungguh-sungguh hilang. Maka ia meninggalkan segalanya, terdorong karena kasih terhadap anaknya, mendapatkan kekuatan ekstra. Kerumunan massa yang jumlahnya sekian banyak tidak membuat takut. Ia masuk dalam kerumunan itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana beliau mencari satu persatu sampai menemukan anaknya. Dan bisa ditemukan. Indah sekali waktu melihat ibu itu dengan kuatnya menarik anaknya. Dan menjadi semakin indah waktu anaknya itu semakin jauh, semakin mengikuti ibunya, yang pasti pelan-pelan semakin menyadarkan dia, kasih ibunya adalah kasih untuk menyelamatkan dia. Saudara-saudariku terkasih, itulah gambaran Allah kita, Allah Bapa di surga yang penuh belas kasih. Kalau kita ingin sedikit merasakan kasih macam apa dari kasih Bapa kita di surga, gambaran sederhananya adalah ibu yang mencari anaknya untuk menemukannya di kerumunan demonstrasi. Di tengah-tengah hiruk pikuk sekian banyak orang itu, ia mencari dan menemukan anaknya.
dan setelah ditemukan, dibawanya pulang. Bagi ibu itu, kalau boleh saya membahasakannya, anaknya yang dalam bahaya hilang, dicarinya, dan ditemukannya. Kelelahan tidak lagi diperhitungkan. Bahayanya dia sebagai seorang perempuan dipertaruhkan. Bagi dia pesannya satu, aku mesti menemukan anakku. Aku tidak mau anakku hilang. Para ibu bapak, saudara-saudariku terkasih, itulah kurang lebih gambaran sederhana bagaimana Bapa kita di surga. Wajah Bapa kita di surga yang paling utama adalah belas kasih. Belas kasih itu digambarkan sebagai nampak dalam seorang gembala yang pergi meninggalkan yang 99, menemukan yang satu. Kalau gembala bisa melakukan yang lain, umumnya akan melakukan yang lain. Ya sudahlah, diikhlaskan satu yang hilang. Biarlah sekarang yang dirawat yang 99 ekor. Tetapi rupanya, perumpamaan yang mau menggambarkan belas kasih Allah tidak dinampakkan dalam gembala yang merawat 99 yang masih ada. Tetapi gembala yang berkorban meninggalkan apa yang masih ada, mencari satu yang hilang sampai menemukannya. Saudara-saudariku terkasih, pantaslah kita bersyukur dan berbahagia. Menurut saya, kebanyakan dari kita adalah domba yang hilang karena dosa-dosa kita. Namun, dari sabda Yesus dan dalam perumpamaan ini, kita dicarinya sampai ditemukannya kembali. Kita manusia yang berdosa tidak dibiarkan oleh Allah tinggal dalam kedosaan kita. Allah yang di surga tidak menikmati kealahannya sendiri, tetapi meninggalkan kealahannya mendatangi kita. Yesus Tuhan adalah gembala yang mendatangi kita. Yesus Tuhan adalah Allah yang meninggalkan 99 dombanya, mencari dan menemukan satu yang hilang. Allah yang mencari domba-dombanya bagaikan ibu yang mencari anaknya yang hampir hilang dalam keramaian demonstrasi. Dicarinya untuk ditemukannya. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita ingat itu, rasanya betapa kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Andaikan aku dibiarkan, bisa, kenapa tidak? Allah bisa menikmati kealahannya di surga dengan sekian orang yang mengikuti kehendaknya, dan itu cukup. Tetapi rupanya bukan seperti itu Allah yang berbelas kasih. Dan memang dengan pengalaman ini, kepada kita diyakinkan Allah kita bukan Allah yang maha kuasa saja, tetapi Allah yang maha kuasa yang penuh belas kasih. Dan dari sifat apapun yang dimiliki Allah, belas kasih adalah wajah Allah yang paling utama. Maka kita diselamatkan terutama karena belas kasih Allah. Dan belas kasih Allah itu mewujud dalam pribadi Yesus. Yesus adalah Allah Putra. Allah yang dari surga meninggalkan kemuliaannya, rela pergi kepada kita manusia. Kalau dalam demo tadi, ibu yang rela meninggalkan rumahnya, tidak risau dengan pribadinya sebagai orang perempuan, tetapi itu ditinggalkan demi menemukan anaknya. Satu harapannya,
anaknya bisa ditemukan dan dibawa kembali. Gambaran sederhana untuk bisa membayangkan belas kasih Allah itu seperti apa. Tidak risau dengan kemungkinan ancaman-ancaman yang ada. Yesus ditolak, Yesus dicemooh, Yesus dikhianati, tetapi semuanya itu dihadapi untuk menemukan yang hilang, kita manusia. Betapa untungnya kita manusia ini karena mempunyai Allah yang begitu besar belas kasihannya. Allah kehendaknya hanya satu, agar setiap pribadi tidak hilang. Itulah rahmat yang mengagumkan. Para ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, mari kita syukuri dalam hidup kita karena belas kasih Allah yang tanpa batas itu. Tentu, sambil bersyukur dan berbahagia, kita diajak untuk bersama Allah mewujudkan sikap belas kasih, tentu dalam skala yang lebih kecil, tetapi minimal tidak bertindak sebaliknya. Kisah mengenai gembala yang meninggalkan 99 untuk menemukan satu yang hilang, selain mewartakan belas kasih Tuhan, mengajak orang-orang yang waktu itu bersungut-sungut karena Yesus bersama dengan orang berdosa. Acap kali dalam hidup kita pun juga bersungut-sungut. Kalau melihat ada orang yang mengalami kelemahan atau dinilai berdosa, kemanusiawian kita yang pertama adalah benci, ingin meminggirkan, ingin menghukum kalau bisa. Sikap itu diminta oleh Yesus, oleh Tuhan, diubah. Semoga kita yang mengalami belas kasih Tuhan, sehingga tidak menjadi hilang dan ditemukan kembali, membangun sikap syukur dengan sikap tidak menjadikan orang semakin hilang dari Tuhan, tidak menghakimi orang sampai tidak bisa bangkit kembali. Kita mesti secara sederhana berusaha agar wajah kasih Allah ditangkap oleh saudara-saudari kita. Wajah kasih hanya bisa ditangkap kalau saya berbelas kasih kepada orang lain. Wajah kasih hanya bisa dirasakan kalau saya membuka pintu agar orang lain merasa bebas untuk kembali. Wajah kasih mudah dialami pada waktu kita tidak menghakimi, tetapi mengulurkan tangan untuk menolong saudara kita. Bagaikan orang yang hampir tenggelam, tidak dibiarkan hanya diteriaki, tapi ulurkanlah tangan supaya ia bisa menggapai tangan kita dan tidak jadi hanyut. Saudara-saudariku terkasih, itulah kabar gembira yang saya tangkap dan semoga boleh menjadi warta gembira untuk kita semua. Semoga dalam hidup kita selalu ingat akan wajah Allah yang penuh belas kasih. Semoga dalam peziarah ini kita selalu diingatkan, aku tidak jadi hilang karena Allah yang berbelas kasih. Semoga setiap kali aku terdorong untuk meminggirkan orang, menghukum orang, cepat-cepat disadarkan. Biarlah orang-orang itu sama seperti kita, juga mengalami wajah Allah yang penuh belas kasih. Para ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, itulah salah satu pesan yang bisa kita petik dari sabda Tuhan, khususnya bacaan Injil. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana kalau dikaitkan dengan bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi?
Seperti sudah saya katakan pada bagian awal, Paulus mewartakan pengalaman hidup baru yang ia rasakan. Kalau pengalaman hidup baru ini dibaca dengan bacaan Injil, menurut saya adalah dialah domba yang ditemukan oleh gembalanya. Kalau pengalaman hidup baru Santo Paulus ini dibaca dengan video singkat dari peristiwa demonstrasi, dialah anak yang ditemukan kembali oleh ibunya dibawa pulang. Kita bisa membayangkan seperti apa kegembiraan Santo Paulus. Begitu bahagianya. Karena kalau itu dibaca dengan Injil, Santo Paulus dalam perjumpaan dengan Tuhan pasti merasakan bahasanya dipanggul oleh Tuhan dalam pundaknya, dibawa pulang. Dan karena tertemunya ini, kebahagiaan gembala menjadi luar biasa. Pengalaman Paulus bertobat karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah pengalaman hidup baru. Itulah yang mau dibagikan kepada saudara-saudarinya di Filipi dan tentu saja dibagikan kepada kita semua. Ajakannya adalah mari kita mengalami pengalaman hidup baru karena belas kasih Tuhan. Bagi Paulus, ini menjadi begitu istimewa, karena sebelum ini dia tidak merasakan dan tidak memahami pengalaman itu. Yang terjadi adalah lain. Waktu itu kalau dia mengingat masa lampau, kesombongannya luar biasa. Ia bermegah untuk apa saja yang sudah dilakukan dalam hidupnya. Dan dia mengatakan, kalau aku ini boleh mendasarkan hidupku secara lahiriah, aku lebih dari Anda sekalian. Aku disunat pada hari ke-8. Anda disunat, oke, tetapi aku lebih mengikuti ketentuan secara ketat. Sehingga itu terjadi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aku seorang Israel dari suku Binyamin, disebutkan urutan-urutan asal-usulnya dan berasal dari suku yang punya peran besar di lingkungan bangsa Israel. Aku seorang Ibrani asli, tidak campuran dari mana-mana. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, orang yang sepenuhnya taat kepada hukum Taurat. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat. Anda ada yang menjadi penganiaya jemaat? Akulah yang melakukan itu dalam hidupku. Mengenai kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Semuanya itu ditunjukkan oleh Santo Paulus, pernah dilakukan dalam hidupnya. Tetapi setelah mengalami ditemukan oleh Yesus, apa yang istimewa itu dalam bahasa Santo Paulus menjadi sampah. Tentu sampah dalam arti tidak ada artinya apa-apa. Lain dengan ungkapan sekarang, sampah bisa menjadi berkat misalnya. Itu sudah pemahaman baru. Tetapi istilah sampah yang dipakai dalam bacaan pertama, dalam artian semuanya itu tidak bernilai lagi. Kalau aku menyombongkan diri karena prestasiku, apapun itu prestasi manusia dan lahiriah ini, tidak ada artinya. Kapan arti baru dialami? Pada waktu ditemukan dan ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudariku terkasih, ajakan Santo Paulus adalah ajakan kepada kita setiap pribadi untuk ditangkap oleh Tuhan, untuk ditemukan oleh belas kasih Tuhan,
untuk ditemukan bagaikan anak yang hilang dalam demonstrasi oleh ibunya yang menyeret dengan kuat supaya tidak jadi hilang, dibawa pulang ke rumah. Saudara-saudariku terkasih, itulah kabar gembira yang diwartakan melalui sabda Tuhan hari ini. Dan itu cocok sekali dengan antifon pembukaan yang memang didoakan dalam awal perayaan Ekaristi ini. Akan saya bacakan antifon pembukaan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajah-Nya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mukjizat-mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Antifon ini diambil dari kitab Mazmur. Pemazmur adalah seorang beriman. Maka, ajakan yang tadi didoakan dalam antifon pembukaan adalah ajakan seorang beriman. Orang beriman mengajak dan diharapkan kita semua menjadi orang beriman untuk mencari Tuhan dan kekuatannya. Bukan mencari kekuatan diri sendiri, sehebat apapun, itu bukan orang beriman. Dianugerahi kehebatan apapun, menandai diri sebagai orang beriman mencari Tuhan. Atau dalam bahasa Injil, mencari wajah belas kasih Tuhan dan kekuatannya. Kalau berjumpa dengan wajah kasih, kekuatan dilimpahkan kepada kita. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib. Mengapa aku mencari Tuhan? Karena aku tahu bahwa sebagai orang beriman, Tuhan melakukan karya-karyanya yang ajaib. Mukjizat-mukjizat dan ketetapan-ketetapan diucapkannya. Apa yang didoakan ini sama dalam Mazmur tanggapan yang tadi juga kita wartakan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Maka kembali, yang utama dalam hidup beriman ini, dalam kesibukan apapun, jangan sampai lupa mencari wajah Tuhan. Semoga dalam perjumpaan dengan orang lain, dalam kesibukan yang mungkin melelahkan, kita menemukan wajah Tuhan. Dan menurut pemazmur, pada saat kita berjumpa menemukan wajah Tuhan, kita mengalami kedamaian sejati. Kedamaian yang sungguh-sungguh utuh karena berasal dari Tuhan. Para ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, itulah beberapa pengalaman yang saya tawarkan kepada Anda sekalian. Saya percaya kita masing-masing yang mendengarkan pesan ini juga bisa menemukan pesan-pesan yang lain yang bisa menjadi terang dan meneguhkan peziaran kita. Tapi kalau saya boleh berbagi, satu pesan istimewa yang diwartakan kepada kita adalah mari kita menemukan wajah Tuhan yang penuh belas kasih. Mengapa? Karena itulah yang menyelamatkan kita dalam peziaran hidup. Kita yakin bahwa karena wajah belas kasih Tuhan, aku tidak jadi hilang. Dosa-dosaku tidak lagi jadi menghanyutkan hidupku sampai tidak jelas dibawa kemana. Tetapi belas kasih Tuhan membawa aku kembali ke rumah Tuhan. Dan di sana Tuhan begitu berbahagia. Dalam bahasa Santo Lukas, berpesta bersama para tetangga. Mari kita bersyukur dalam hidup kita, bersama keluarga kita, bersama saudara-saudari kita, dimanapun kita berjumpa.
Semoga melalui saudara-saudari kita, melalui berbagai peristiwa hidup, kita dipertemukan dengan wajah Tuhan. Kapan wajah Tuhan akan mudah ditangkap? Waktu ada belas kasih. Wajah Tuhan yang istimewa adalah belas kasih Tuhan. Mari kita berbagi kegembiraan kepada saudara-saudari kita untuk meneguhkan, untuk sama-sama berziarah menemukan wajah Tuhan. Pada saat kita setiap kali menemukan wajah Tuhan, seperti pemazmur, anugerah sukacita sejati dilimpahkan kepada kita. Terima kasih untuk kesempatan istimewa ini. Kita saling mendoakan, khususnya di saat-saat yang tidak mudah dan sulit ini, agar tidak kehilangan wajah Tuhan, apapun bentuknya. Mungkin kecil-kecil muncul di sekitar kita. Mungkin tidak terlalu jelas, tetapi muncul melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Pengalaman sederhana mengingatkan dan mengajak untuk lebih mengalami pengalaman yang lebih besar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang kita tutup dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu, karena melalui sabda-Mu hari ini, kami begitu berbahagia karena Engkau temukan kembali. Dalam hidup ini karena dosa-dosa kami hampir hilang musnah. Tetapi Engkau berkenan mengutus Putra-Mu mendatangi kami. Dan karena belas kasih-Mu, Ia rela memberikan hidupnya agar kami tidak hilang, ditemukan kembali, dan dibawa pulang ke rumah-Mu. Kami mohon berkat agar dalam peziarahan hidup setiap hari, kami selalu ingat bahwa wajah kasih-Mu menyertai kami. Kami mohon berkat agar kami boleh meskipun secara kecil dan sederhana menampakkan wajah kasih itu bagi orang-orang di sekitar kami, bagi banyak orang yang merindukan untuk menjumpai wajah kasih-Mu. Anugerahkanlah berkat dan kesehatan untuk kami, keluarga kami, dan khususnya banyak orang yang sakit yang merindukan berkat-Mu. Semoga wajah kasih-Mu menjadi nyata bagi mereka. Semoga ibu bapak, saudara-saudari semua, beserta seluruh anggota keluarga kita, dan teristimewa saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan berkat Tuhan, disertai, diteguhkan, dan dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.